Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 823 Suansi berdiri. Itulah salah satu dari 9 kuali 5 elemen. Sebagai hadiah, Anda dapat menggunakannya selama 1 bulan. Perang besar laut dosa mungkin akan meletus kurang dari sebulan lagi, dan sekarang setelah kita memperoleh 9 kuali mulia 5 elemen, inilah saatnya untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dewa Perang terus mengumumkan status penyelesaian misi setiap orang dan hadiah yang sesuai. Misi level 3 biasanya memberikan hadiah berupa 50 poin prestasi pertempuran, ditambah beberapa ramuan tingkat 4, jimat giok, material, dan sebagainya. Misi tingkat kedua memberikan hadiah 100 poin prestasi pertempuran, ditambah beberapa sumber daya kultivasi tingkat atas dari konstelasi surgawi. Misi tingkat pertama memberikan hadiah berupa 500 poin prestasi pertempuran, ditambah berbagai harta karun tingkat atas. Tetapi, misi level 1 sangat langka, dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Gunung Abadi Penglai, Wakil Ketua Sekte Zhang, misi tingkat 1, gagal. Sekte Mistik Matahari Agung, Guru Ziang, misi tingkat 1, gagal. Sekte Daluo, Wakil Pemimpin Tai, misi tingkat 1, gagal. Saat pengumuman kekalahan demi kekalahan disampaikan, arena perlahan menjadi sunyi. Meskipun wajar untuk gagal dalam misi tingkat pertama saat menghadapi lautan kejahatan, tingkat kegagalan yang begitu tinggi tetap saja memalukan. Sekte Naga Hitam, Naga 1, misi level 1 berhasil. Menerima 500 poin prestasi pertempuran dan hadiah berupa fragmen dari buku panduan seni bela diri tingkat surga kelas rendah. Setelah mengumumkan tugas ini, nada bicara Dewa Perang yang mulia tampak jauh lebih santai. Tatapan yang diarahkan ke Long Yi kini mengandung sedikit kekaguman. Di antara kerumunan, Long Yi dari Sekte Naga Hitam berdiri dengan tangan bersilang di dada, memasang ekspresi angkuh di wajahnya. Terdapat total 5 tugas level 1 dalam operasi ini. 3 di antaranya sudah gagal. Sebagai seorang murid, ia berhasil mencapai tingkatan ke-7 dari tahap jiwa baru lahir, yang membuatnya menonjol di antara yang lain. Dewa Perang yang mulia bergumam lagi. Gua Bulan Pemakaman, Yao Qingyu, misi level 1 berhasil. Menerima 500 poin prestasi pertempuran, sebagai hadiah berupa penggunaan kuali 9 yang mulia 5 elemen selama 1 bulan. Dewa Perang yang mulia tersenyum, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Yao Qingyu telah menyelamatkan anggota-anggota kuat dari 8 sekte, jadi kesulitan apa yang ada dalam menyelesaikan pemasangan alat pendeteksi? Begitu mendengar nama Yao Qingyu, mata semua orang langsung tertuju padanya lagi. Namun, seperti yang mulia Zantian, dia tidak menunjukkan rasa terkejut sedikit pun. Dibandingkan dengan pencapaian Yao Qingyu lainnya, menyelesaikan misi level 1 tidak layak disebutkan. Sikap halus dari kerumunan itu membuat Long Yi tanpa sadar menurunkan kedua tangannya dari dada dan kepalanya yang tadinya terangkat dengan bangga. Penghargaan prestasi misi kelas 1 yang sangat dibanggakannya itu, tidak berarti apa-apa bagi Yao Qingyu. Dia cukup bangga dengan dirinya sendiri atas hal itu. Hal ini membuatnya merasa malu sekaligus kesal. Mengapa saya harus melakukannya? Dia dulunya adalah seorang jenius legendaris, jadi mengapa Yao Qingyu tiba-tiba menjadi begitu beruntung dan sukses? Tapi dia kalah bersaing. Di tengah ketenangan dan kesunyian kerumunan, Dewa Perang yang mulia menyelesaikan pembacaan rincian misi dari personel kunci. Jika ada di antara Anda yang telah memberikan kontribusi lain selama misi ini, Anda juga dapat menyebutkannya. Gulungan pencarian akan mencatatnya. Mereka tidak terlalu kaku dalam melaksanakan tugas. Sebagai contoh, menemukan informasi penting atau menggagalkan rencana roh jahat selama sebuah misi dapat dianggap sebagai suatu prestasi. Inilah satu-satunya cara untuk meningkatkan antusiasme semua orang. Aku membunuh roh jahat di tingkat kelima dari tahap jiwa yang baru lahir. Saya menemukan tempat persembunyian sekitar 8 roh jahat di darat. Saya mencegat konvoi senjata pengangkut dari dunia bawah. Begitu dia mengatakan itu, semua orang langsung menimpali. Dewa Perang yang mulia tersenyum puas. Meskipun tidak satupun dari itu merupakan pencapaian besar, semuanya jika digabungkan sedikit banyak menghambat rencana invasi roh jahat. Dia segera mengeluarkan gulungan misi mereka dan memeriksanya satu persatu. Gambar-gambar diproyeksikan dari gulungan tersebut, yang mengkonfirmasi klaim mereka tentang tindakan mereka. Semua orang yang melaksanakan tugas tanpa kesalahan akan diberi pahala. Beberapa keuntungan yang mereka peroleh dari pencapaian mereka bahkan lebih besar daripada jumlah misi yang ditugaskan kepada mereka.
Salah satu dari mereka bahkan mendapatkan 400 poin prestasi pertempuran, yang hampir setara dengan misi level 1. Hal ini membuat semua orang iri, dan mereka semua menyesal karena tidak memberikan kontribusi lain selama misi tersebut. Tepat ketika misi hampir berakhir, sebuah suara merdu terdengar dari kerumunan. Sayang sekali, aku ingin menunggangi angin dan kembali, namun aku takut akan istana giok dan menara kristal. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin dingin udaranya. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin dingin udaranya. Semua orang menoleh, dan bibir mereka berkedut tanpa disadari. Namun kemudian Xuanzi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langit, menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dewa Perang yang mulia meliriknya dari samping. Katakan saja jika kau ingin mengatakan sesuatu. Xuanzi berkata dengan tenang, meskipun aku sedang menjalankan misi tingkat 2, aku berhasil membunuh roh iblis di tahap jiwa baru di tengah-tengah misi. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis, bahkan Yang Mulia Zhantian pun sangat terkejut. Kamu serius? Bahkan dia pun akan kesulitan membunuh roh iblis pada tahap jiwa baru dalam pertarungan 1 lawan 1. Xuanzi, yang berada di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir, mampu membunuh roh iblis di tahap transformasi ilahi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Menghadapi keterkejutan kerumunan, Xuanzi tersenyum tipis, jelas menikmati perhatian yang diterimanya. Dia akhirnya berhasil membuat namanya terkenal. Dia segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah kepala besar dan mengerikan dari perangkat penyimpanan ruangnya. Meskipun sudah lama mati, ia masih memancarkan aura kehancuran yang menakutkan. Para ahli Naschen Soul yang berada di dekatnya langsung terhuyung dan menunjukkan tanda-tanda kesakitan akibat pengaruh aura tersebut. Dewa Perang yang mulia dengan cepat menciptakan sebuah domain untuk melindungi kepala mereka, sehingga mencegah mereka dari bahaya. Ini benar-benar roh iblis pengubah jiwa yang baru lahir. Dewa Perang yang mulia menatap Xuanzi dengan ekspresi terkejut dan tak percaya. Pria ini, yang selalu bermimpi berada di sorotan publik, benar-benar melakukan sesuatu yang menakjubkan. Memikirkan hal itu, dia dengan cepat mengeluarkan gulungan misi Xuanzi. Kemudian sebuah proyeksi muncul di udara. Saat Xuanzi berjalan di sepanjang tepi laut kejahatan, dia tiba-tiba melihat roh jahat jatuh ke tanah, terluka dan pingsan. Kemudian, dengan mata berbinar, dia berlari maju dan, tanpa berpikir 2 kali, dengan cepat membunuh roh jahat itu. Ini. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Bisa dibilang Xuanzi luar biasa, tapi dia meraih kesuksesan hanya karena keberuntungan semata. Ada yang bilang dia hanya beruntung, dan dia sangat berani. Dia meraung kegirangan setiap kali melihat roh iblis pengubah jiwa yang baru lahir. Bahkan kecantikan yang tak tertandingi yang berdiri di depannya mungkin akan membuatnya bertindak seperti itu. Sudut mulut Zhantian berkedut. Dia benar-benar berpikir bahwa Xuanzi telah membunuh roh iblis Naschen Soul dengan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya, ternyata dia hanya mendapatkan keuntungan dari kesepakatan itu. Orang ini sungguh berani bersikap sombong. Namun, keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan. Selain itu, jika Xuanzi tidak membunuhnya tepat waktu, roh jahat Naschen Soul yang terluka parah ini akan menjadi ancaman besar bagi konstelasi surgawi setelah memulihkan kekuatannya. Selain itu, moral anggota konstelasi Tianxing sedang rendah, dan mereka sangat perlu meningkatkan moral mereka. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan sejenak, dia mengakui pujian itu dan berkata dengan lantang. Xuanzi, bunuh salah satu iblis jiwa yang baru lahir. Hadiah, 1000 poin prestasi pertempuran. Meskipun semua orang masih menyimpan rasa kesal, mereka mengakui kontribusi Xuanzi. Cara orang memandangnya sedikit berubah. Pria ini mungkin pandai pamer, tetapi ketika dia melihat roh iblis pengubah jiwa yang baru lahir, dia benar-benar menganggapnya serius. Yao Qingyu menatap dengan mata terbelalak pada gambar iblis jiwa yang baru lahir yang memohon sebelum kematiannya. Bukankah ini roh jahat bermahkota 2 yang mengejar Yang Mulia Tianxuan? Bab 824 Pengkhianat. Apakah ia benar-benar mati? Pada akhirnya, Xuanzi mendapatkan kesepakatan yang lebih baik? Seharusnya tidak demikian. Apakah Yang Mulia Tianxuan memiliki kekuatan untuk membunuh roh jahat bermahkota 2? Dengan luka yang begitu parah pada roh jahat bermahkota 2 ini, tidak ada alasan mengapa Yang Mulia Tianxuan tidak terluka. Mungkinkah roh jahat bermahkota 2 itu bertemu dengan makhluk menakutkan lainnya di sepanjang jalan, yang melukainya dengan parah? Dia menoleh kembali ke proyeksi tersebut dan memeriksa luka-luka roh jahat bermahkota 2 itu. Setelah dia mati lebih dekat, pupil matanya menyempit.
Terdapat lubang seukuran kepalan tangan di leher roh jahat bermahkota 2 itu. Cahaya biru samar berkedip-kedip di dalam gua darah itu. Dia sudah sangat familiar dengan titik cahaya biru itu. Mata ajaib. Yao Qingyu hampir musnah oleh seberkas cahaya biru dari mata iblis. Berkat gulungan bambu emas dari Kitab Suci Kuno Pengendalian Petir, sebagian besar kekuatannya berhasil diblokir. Namun, sinar biru yang melukai roh jahat bermahkota 2 itu lebih dari 100 kali lebih kuat daripada sinar yang melukai Yao Qingyu kala itu. Yao Qingyu diam-diam merasa khawatir, mata iblis tidak sekuat ini sebelumnya. Lagi pula, sejak aku memberi mereka setengah gulungan 9 teknik terhormat, aku menghilang tanpa jejak, dan aku bahkan belum terlibat dalam peristiwa besar seperti jalan kuno menuju surga. Sekarang setelah muncul kembali, ia memiliki kekuatan mengerikan untuk menembak jatuh roh jahat 2 mahkota. Di mana mereka berada akhir-akhir ini, dan apa yang telah mereka alami? Sambil merenung, tawar Yang Xuanxi menggema. Yao Qingyu, musuhku. Kau masih dalam misi level 1, sementara aku sudah membunuh Naschen Solvian. Kali ini, aku menang. Yao Qingyu memutar bola matanya ke arahnya. Siapa yang mau membandingkan diri mereka dengan orang gila ini? Namun, dia tidak menyangka bahwa membunuh iblis akan memberinya tambahan 1000 poin prestasi pertempuran. Karena kamu juga punya catatan mengalahkan roh jahat, kenapa tidak memamerkannya? Pada saat itu, Yang Mulia Zhantian tersenyum lebar dan bertanya, semuanya, apakah ada hal lain yang telah kalian lakukan sehingga pantas menerima ini? Aku akan menebus jasa pertempuranmu satu persatu. Semua orang saling memandang. Dengan prestasi Xuanxi yang berhasil membunuh roh jahat Naschen Sol sebagai presiden, mereka terlalu malu untuk menyebutkan pencapaian kecil mereka. Aku memilikinya, kata Yao Qingyu dengan lantang. Dewa Perang Yang Mulia menoleh dan berkata dengan kesal, prestasimu sudah tersebar luas, apakah kau masih perlu menyebutkannya? Jangan khawatir, aku sudah mencatat 1000 kebaikanmu. Semua orang mengakui nilai dari kemenangan ini. Namun, di antara semua pencapaian pertempuran, yang berhasil membunuh roh jahat tingkat Naschen Sol adalah yang paling berkesan. Xuanxi, dengan satu tangan di dahinya, berkata perlahan. Mengapa seorang pria tidak boleh membawa pedang? Bertarung di medan perang adalah standar bagi pria yang sukses. Saat sedang berbicara sendiri, Yao Qingyu berkata, aku sedang membicarakan hal lain. Selama menjalankan misi saya juga membunuh roh jahat tingkat Naschen Sol. Bukankah ini juga seharusnya dihitung sebagai 1000 poin prestasi pertempuran untukku? Hah? Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap Yao Qingyu dengan saksama, mata mereka dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Bahkan Yang Mulia Zhantian pun tercengang. Kau juga membunuh satu orang? Fen Zhouzi, Ling Chai, Santa Jiuyu, serta pemimpin sekte naga hitam dan kepala aula peringkat bumi. Mereka semua menatap Yao Qingyu dengan takjub. Tidak, apakah semudah itu mendapatkan roh jahat setingkat dewa? Satu persatu, mereka bertemu dengan roh mengerikan yang sekarat. Dewa Perang Yang Mulia menatapnya dengan curiga. Dasar bocah nakal, kau juga beruntung? Dia membentangkan gulungan misi dan melepaskan proyeksi di dalamnya. Namun pemandangan yang terbentang di depan mata mereka membuat semua orang terdiam. 2 roh jahat pada tahap jiwa baru mengelilingi Yao Qingyu. Salah satu bagian tubuhnya berbentuk humanoid, ditutupi sisik hitam, dan sangat ganas. Yang satunya lagi bahkan lebih menakutkan. Itu adalah kura-kura hitam yang ganas dan sangat besar. Aura yang terpancar dari keduanya lebih menakutkan daripada yang lainnya. Bahkan hanya melihat proyeksi itu saja sudah membuat jantung para kultivator alam jiwa baru lahir yang hadir berdebar kencang. Beberapa kultivator Naschen Sol juga menegang, wajah mereka menunjukkan keseriusan. Tanda tanya yang sama muncul di benak mereka. Bagaimana Yao Qingyu bisa bertahan? Pertempuran yang terjadi kemudian membuat mereka diliputi keheningan yang mencekam. Berbagai senjata sihir, metode, dan bahkan rencana Yao Qingyu membuat mereka takjub. Pertempuran ini, yang pasti akan berujung pada kematian bagi yang mulia lainnya yang telah mencapai tahap awal kemunduran, berhasil dibalikan oleh Yao Qingyu. Mereka tidak hanya membunuh salah satu dari mereka, tetapi juga membujuk yang lain untuk memihak mereka. Markas besar yang luas itu sunyi mencekam. Setelah sekian lama, terdengar suara menelan air liur. Hingga Yao Muking, sambil tersenyum, bergegas ke sisi Yao Qingyu dan berkata, "Saudaraku, kau menjadi terkenal dalam semalam." Meskipun dia menahan Xuan Turtle dalam pertempuran ini,
Jelas bagi semua orang bahwa Yao Qingyu hampir sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh naga bersisik itu. Mendesis. Akhirnya, seseorang menyadari apa yang sedang terjadi. Serangkaian hembusan udara dingin naik dan turun. Dibandingkan dengan Xuanxi, Yao Qingyu secara langsung dan tegas membunuh roh jahat bermahkota. Terlebih lagi, hal ini dilakukan saat ada roh jahat bermahkota dua hadir, dan mereka secara paksa menariknya keluar dari mulut harimau. Ini benar-benar menakjubkan. Battle Heaven Venerable benar-benar luar biasa. Sebelumnya, ketika Yao Qingyu mengaku telah membunuh Yang Mulia Surgawi, semua orang, termasuk dirinya sendiri, menyimpan keraguan. Perbedaan antara alam jiwa yang baru lahir dan alam transformasi ilahi bagaikan langit dan bumi. Yao Qingyu mungkin memanfaatkan fakta bahwa pembunuh surgawi itu sangat lemah. Namun, pertempuran ini melampaui semua dugaan. Benar-benar ada kultivator alam jiwa baru lahir yang mampu membunuh kultivator alam transformasi ilahi hanya dengan kumpulan harta sihir dan teknik supranatural. Yo, aku tidak salah menilaimu. Setelah tergagap-gagap beberapa saat, Dewa Perang Yang Mulia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan kata sifat apapun untuk menggambarkan perbuatan heroik Yao Qingyu. Akhirnya, dia membanting tangannya ke meja dan berkata, "Akulah Laozi." Para kultivator Nas Chenso lainnya memandang Yao Qingyu dengan sedikit rasa khawatir. Meskipun Yao Qingyu mampu membunuh naga bersisik itu, hal itu sebagian disebabkan oleh kemampuan relik Buddha untuk menahan lawan. Namun, berbagai rencana dan trik cerdik yang ia perlihatkan membuat mereka semua merasa sedikit khawatir. Tidak. Tiba-tiba, terdengar jeritan yang menyakitkan. Xuanxi memegang kepalanya, wajahnya meringis kesakitan, dan berkata, "Bagaimana kau bisa membunuh iblis Nas Chenso secara paksa?" "Tidak, aku juga akan membunuh roh iblis jiwa yang baru lahir." "Ngomong-ngomong, bukankah ada makhluk tertinggi dengan 5 mahkota roh jahat?" "Aku akan membunuhnya sekarang juga." Balasannya adalah pukulan keras dari Ling Chai, yang membuatnya pingsan di tempat. Kemudian, dengan cekatan, dia diseret pergi. Kegembiraan di hati Yang Mulia Zhantian tak dapat diredakan, dan dia berkata dengan suara lantang, "Tuan-tuan, apakah Anda melihat itu? Roh-roh jahat itu tak terkalahkan." Karena rasi bintang Tianxing telah ditinggalkan, kerumunan yang pesimis menyaksikan Yao Qingyu berjuang mati-matian hingga akhir dalam menghadapi kesulitan. Aku tak bisa menahan perasaan panas yang aneh. Meskipun menghadapi dua roh jahat tingkat Nas Chenso secara bersamaan, Yao Qingyu tidak menyerah. Apakah mereka akan meninggalkan tanah air mereka dan melarikan diri sebelum bahkan bertempur dalam satu pertempuran pun? Satu demi satu, pasang mata berbinar. Dewa Perang memperhatikan perubahan pola pikir semua orang, dan merasa sangat bersemangat. Dia menatap Yao Qingyu dengan rasa terima kasih. Bocah yang dulunya hanya seorang anak dengan alam pembentukan inti kini telah menjadi sosok yang memengaruhi seluruh konstelasi Tianxing. Dia menyatakan dengan tegas, "Yao Qingyu, karena telah membunuh iblis jiwa baru, kau akan diberi hadiah 1000 poin prestasi pertempuran lagi. Total, 2.500 poin prestasi pertempuran. Dan kuali 9 elemen terhormat ini adalah milikmu." Dewa Perang Yang Mulia memanggil sebuah kuali berwarna-warni, yang ternyata berjumlah 9 kuali. Hanya. Tepat ketika dia hendak menyerahkannya kepada Yao Qingyu, pemimpin sekte naga hitam berkata dengan acuh tak acuh. "Tunggu. Bagaimana mungkin harta karun yang begitu berharga dipercayakan kepada seorang pengkhianat?" Bab 825 Pendukung Pemimpin Sekte Naga Hitam. Seorang pengkhianat? Semua orang mengerutkan kening. Apakah pemimpin Sekte Naga Hitam merujuk pada Yao Qingyu? Ini sama sekali tidak berdasar. Yao Qingyu menyelamatkan pemimpin 8 Sekte Bintang Surgawi dan membunuh iblis jiwa yang baru lahir. Jika dia adalah mata-mata, maka semua orang yang hadir adalah pemimpin mata-mata tersebut. Yang Mulia Zhantian berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin Sekte Naga Hitam, harap berhati-hati dengan ucapan dan perbuatan Anda." Yao Qingyu telah memberikan kontribusi besar dan merupakan panutan bagi banyak kultivator. Menuduhnya sebagai pengkhianat sangat merusak moral. Pemimpin Sekte Naga Hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung, gaun hitam panjangnya berkibar tertiup angin, mata Phoenix-nya menatap dingin ke arah Yao Qingyu. "Aku tidak mengada-ada. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan padanya mengapa Tuhan Yang Maha Esa mengampuninya." Dia membubarkan semua orang dan pergi bersama Putri Nielin. Secara logika, Sang Maha Pencipta pasti akan menyusulnya. Tapi dia kembali dalam keadaan hidup dan sehat.
Bagaimana dia menjelaskannya? Ketua Pengadilan Abadi Kuno, yang telah diselamatkan oleh Yao Qingyu, menegur, berhentilah memfitnah orang. Jika Yao Qingyu adalah seorang pengkhianat, tidak akan ada alasan baginya untuk menyelamatkan kita. Adapun alasan mengapa dia masih hidup, itu karena dia cukup pintar. Hehe. Pemimpin sekte naga hitam itu tersenyum sinis. Cerdas? Tanyakan kepada kultivator Nas Chen Sol manapun yang hadir, jika Yao Qingyu mengambil barang-barang mereka dan melarikan diri, apakah dia akan mampu lolos? Persepsi seorang kultivator jiwa baru lahir berada di luar jangkauan pemahaman kalian, semut-semut jiwa baru lahir. Apalagi makhluk tertinggi itu? Bukanlah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Sang Maha Pencipta terpisah oleh separuh gugusan bintang, dia masih dapat merasakan kehadiran putrinya. Yao Qingyu tidak dapat lolos dari cengkeraman yang maha agung. Kecuali, mungkin Sang Maha Kuasa yang mengizinkannya pergi. Beberapa orang yang ingin membela Yao Qingyu membuka mulut mereka tetapi terdiam. Meskipun ucapan pemimpin sekte naga hitam hanyalah spekulasi, sama sekali tidak ada yang salah dengan ucapan-ucapan tersebut. Sang Maha Kuasa ingin membunuh Yao Qingyu, dia tidak bisa melarikan diri. Yao Muking berdiri dekat Yao Qingyu dan berkata dengan marah, apakah karena saudaraku tidak menyelamatkan guru naga api MU sehingga kau membalas dendam? Pemimpin sekte naga hitam berkata dengan tenang, kita sedang membicarakan pengkhianat internal sekarang, mengapa membahas hal-hal lain? Dia mengalihkan pandangannya ke Dewa Perang dan berkata, Dewa Perang, roh jahat itu licik dan hianat. Mereka akan melakukan apa saja untuk menanam mata-mata. Aku punya alasan untuk mencurigai bahwa kemampuan Yao Qingyu untuk menyelamatkan para pemimpin berbagai sekte dan membunuh roh jahat Nas Chen Sol hanyalah tipuan agar kita bisa melihatnya. Tujuannya adalah untuk menempatkan Yao Qingyu, pengkhianat besar ini, ke jajaran atas kita, agar mereka dapat dengan mudah mengetahui semua pergerakan kita. Saya menyarankan agar Yao Qingyu ditangkap sekarang juga dan diinterogasi secara menyeluruh. Setelah mendengar itu, seluruh ruangan pun riuh rendah. Apakah adil untuk menyebut pahlawan besar dari rasi bintang surgawi sebagai pengkhianat hanya berdasarkan spekulasi? Belum lagi tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai sekte tidak akan setuju, bahkan Dewa Perang yang mulia pun tidak akan pernah setuju. Omong kosong. Menurutmu, setiap orang yang melaporkan prestasinya adalah tersangka. Jika ini terus berlanjut, siapa yang berani memberikan kontribusi yang bermanfaat? Dewa Perang yang mulia, meskipun tidak marah, berbicara dengan sikap yang berwibawa, akulah yang berkuasa di sini, bukan tempatmu untuk menyebarkan ajaran sesat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh pemimpin sekte naga hitam? Salah satu alasannya adalah untuk membalas perlakuan tidak hormat Yao Qingyu sebelumnya. Kedua, mereka tidak rela membiarkan 9 kuali 5 elemen jatuh ke tangan orang lain. Demi keuntungan pribadi dan untuk menjaga harga diri, mereka sama sekali mengabaikan situasi keseluruhan, yang membuat semua orang merinding. Akan lebih baik jika tidak ada orang-orang terhormat seperti itu yang menghambat kemajuan tim. Pemimpin sekte naga hitam menyipitkan mata Phoenix-nya dan berkata dengan tenang. Yang mulia Zhantian, Anda dengan keras kepala melindungi pengkhianat itu. Sebagai yang mulia jiwa baru lahir dari konstelasi surgawi, saya tidak bisa tinggal diam. Di dunia ini, selalu ada seseorang yang harus berdiri tegak dan menegakkan keadilan. Setelah mengatakan itu, kilatan ganas muncul di matanya saat dia melesat ke arah Yao Qingyu. Dan dia mencibir, pengkhianat, mengapa kau tidak berlutut dan mengakui kejahatanmu? Yao Qingyu sedikit menyipitkan matanya. Selama pertempuran terakhir dengan Yang Mulia Pembunuh Surga, wanita ini ikut campur dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Master Istana Dewa Pedang. Hutang darah itu adalah dendam pribadi di antara mereka, dan itu tidak serta-merta mencerminkan karakter pemimpin sekte naga hitam. Namun kini, dengan musuh yang tangguh di depan mata, dia malah memfitnah rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadinya. Hal ini membuat Yao Qingyu merasa jijik. Bersikap egois itu tidak apa-apa, tetapi Anda harus selektif dalam memilih kesempatan dan memiliki batasan, bukan? Dia berkata dengan dingin, jika kau memang mampu melakukan itu, maka buatlah aku mengaku. Pemimpin sekte naga hitam mendengus dingin, melirik Yao Muking dengan tatapan mengejek di matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa memiliki pelindung yang kuat berarti kamu bisa bertindak tanpa hukuman? Wakil Ketua Istana Bai, Yang Mulia Zhan tidak kompeten dan korup, melindungi para pengkhianat. Kami mohon Anda menegakkan keadilan. Semua orang menoleh ke arah Bai Xuangning, yang sedang duduk di kursi sambil menyeruput tehnya dengan tenang. Dewa Perang Yang Mulia tertawa marah, pemimpin sekte naga hitam, kau semakin lancang. Setelah gagal menjelek-jelekan Yao Qingyu, sekarang mereka malah mencoba menjelek-jelekan dia?
Bai Xuangning adalah wakil pemimpin aliansi 4 bintang. Apakah dia begitu mudah tertipu? Namun, yang mengejutkannya, dan juga mengejutkan semua kultivator Naschen Soul yang hadir, adalah Bai Xuangning meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, lebih baik percaya pada keberadaan pengkhianat daripada percaya bahwa mereka tidak ada. Karena Yao Qingyu adalah tersangka, maka tangkap dia dan interogasi dia dengan benar. Jika ada kesalahan, hukum dengan berat, jika tidak ada kesalahan, doronglah untuk berusaha lebih keras. Apa? Zhan Tianzun hampir tidak percaya bahwa Bai Xuangning akan membiarkan pemimpin sekte naga hitam bertindak sewenang-wenang. Seharusnya tidak demikian. Barulah ketika dia memperhatikan sedikit lengkungan ke atas di sudut mulut pemimpin sekte naga hitam, jantungnya berdebar kencang. Dia pernah mendengar bahwa jalan pemimpin sekte naga hitam untuk menjadi kultivator jiwa baru lahir berasal dari luar angkasa. Terlebih lagi, fakta bahwa pemimpin sekte naga hitam berani bertindak melanggar hukum di depan Bai Xuangning membuat jantungnya berdebar kencang. Pemimpin sekte naga hitam adalah anak buah Bai Xuangning. Itu masuk akal. Bai Xuangning melirik beberapa yang mulia tanpa ekspresi dan berkata, Anda hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat makhluk non-surgawi menjadi jiwa yang baru lahir. Fen Zhouzi, Zhan Tianzun, dan kepala aula peringkat bumi, kalian bertiga tidak boleh ikut campur sampai kebenaran terungkap. Adapun dirimu. Bai Xuang menatap Yao Muqing dan berkata dengan tenang, gadis kecil, aku tahu kau memiliki latar belakang yang luar biasa. Tapi jangan ikut campur urusan orang lain. Yao Muqing baru berada di tahap kedua penurunan ranah manusia surgawi, sedangkan Bai Xuangning berada di tahap ketiga penurunan ranah manusia surgawi dan merupakan tokoh kuat yang didukung oleh seorang bijak. Jika mereka bertarung, Yao Muqing akan menjadi satu-satunya yang menderita. Urusan saudaraku adalah urusanku, kata Yao Muqing dengan tenang. Dia sudah merasa bersalah karena membiarkan Yao Qingyu memikat Supreme pergi bersama si Yunxian sendirian. Bagaimana mungkin kita meninggalkan Yao Qingyu lagi kali ini? Yao Qingyu menepuk lengannya dan berkata sambil tersenyum menenangkan, jangan khawatir. Aku telah selamat dari lautan dosa, apa artinya badai kecil seperti ini? Aku ingin menyelesaikan perseteruanku dengan pemimpin sekte naga hitam sendiri. Setelah mendengar kalimat terakhir, Yao Muqing dengan enggan mundur selangkah, sambil berkata dengan cemas, saudara, hati-hati. Jelas bagi semua orang bahwa Bai Xuangning melarang semua kultivator Naschen Soul untuk bertindak agar memberi ruang bagi pemimpin sekte naga hitam untuk bertindak. Pemimpin sekte naga hitam tidak akan menunjukkan belas kasihan. Seperti yang diperkirakan, pemimpin sekte naga hitam itu menyeringai mengejek. Pengkhianat, apakah kau berencana mengaku sendiri, atau aku akan menginterogasimu secara pribadi?